Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi DHCP server. Jadi DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang merupakan sebuah sistem pengalamatan atau pendistribusian yang secara otomatis memberikan IP address kepada host atau komputer atau klien pada layanan TCP/IP yang memintanya. DHCP juga dikenal sebagai arsitektur berbasis client server. Hal ini dikarenakan komputer atau piranti yang memberikan IP address disebut DHCP server, sedangkan komputer atau piranti yang meminta IP address disebut sebagai DHCP client. Terdapat dua jenis DHCP. Yang pertama adalah DHCP server, yang merupakan sebuah mesin atau perangkat engine yang menyewakan alamat IP address, hostname, DNS, IP gateway, dan domain untuk komputer klien yang melakukan permintaan atau request. Yang kedua yaitu DHCP client, merupakan sebuah aplikasi pada perangkat klien yang dipasangkan atau diinstal perangkat lunak software DHCP client sehingga dapat terhubung atau sinkron dengan DHCP server sebagai penyedia alamat IP address, hostname, DNS atau domain name server, gateway, dan domain secara otomatis. Terdapat 5 fungsi DHCP server secara umum. Yang pertama, DHCP dapat memberikan layanan sewa IP address, hostname, gateway, dan domain secara otomatis. Yang kedua, DHCP dapat melepas penyewaan di klien ketika perangkat di klien lama tidak digunakan, dan penyewaan layanan dapat digunakan untuk perangkat lainnya. Fungsi yang ketiga, DHCP memiliki kemampuan memberikan IP address secara massal kepada perangkat klien. Yang keempat, DHCP digunakan oleh administrator jaringan untuk mengelola jaringan secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu. Fungsi yang terakhir adalah DHCP dapat mempercepat kinerja perangkat klien untuk melakukan pengiriman dan penerimaan atau transfer data. Kelebihannya, perangkat server yang dikonfigurasi oleh administrator dapat secara otomatis memberikan alamat IP address dan lainnya kepada perangkat klien dengan pengaturan lain yang diatur di perangkat server, sehingga memerlukan waktu yang tidak lama. Jadi administrator tidak perlu repot-repot untuk secara manual memberikan IP kepada setiap komputer klien. Namun di balik kelebihan ada juga kekurangannya. Untuk kekurangan DHCP server, apabila jumlah IP yang diberikan dari perangkat server tidak seimbang, juga bila terdapat lebih dari satu DHCP server dalam kondisi jaringan yang sama, perangkat klien menjadi bingung untuk melakukan permintaan atau request. Prinsip kerja DHCP server diawali ketika host dikonfigurasikan sebagai DHCP client tetapi belum memiliki IP address, default gateway, dan subnet mask. Host tersebut mendapatkan data DHCP server dari jaringan lokal maupun berlokasi di Internet Service Provider atau ISP. Nah, selanjutnya DHCP server melakukan konfigurasi dengan range atau vol dari IP address yang diberikan ke DHCP client. Pada saat komputer klien membutuhkan sebuah IP address, maka pengiriman pesan DHCP discover akan di broadcast menggunakan destinasi MAC address dan IP address, sehingga semua host dalam jaringan menerima broadcast tersebut. Tetapi yang memberi respon balasan hanyalah DHCP server saja. Setelah itu, server merespon dengan sebuah DHCP offer dan mengarahkan IP address untuk klien tersebut. Kemudian,
Host mengirimkan DHCP request menuju server untuk menanyakan IP address tersebut dapat digunakan, dan server menanggapi hal tersebut menggunakan DHCP acknowledge. DHCP server dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu DHCP scope adalah alamat IP address yang dapat disewakan kepada DHCP client yang dikonfigurasikan oleh administrator menggunakan perangkat konfigurasi DHCP server. Biasanya sebuah IP address disewakan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti DHCP lease yang umum disewakan selama 3 hari. Informasi mengenai DHCP scope dan IP address yang telah disewakan kemudian disimpan di dalam basis data DHCP dalam DHCP server. Yang kedua adalah DHCP lease atau reservation. DHCP lease adalah batas waktu penyewaan IP address yang diberikan kepada DHCP client oleh DHCP server. Umumnya hal ini dapat dikonfigurasikan sedemikian rupa oleh seorang administrator dengan menggunakan beberapa peralatan konfigurasi. Yang ketiga yaitu DHCP option, merupakan tambahan pengaturan IP address yang diberikan oleh DHCP ke DHCP client. DHCP server juga dapat dikonfigurasi sedemikian rupa agar memberikan tambahan informasi kepada klien yang dilakukan oleh administrator. Ketika sebuah klien meminta IP address kepada server, server akan memberikan paling tidak sebuah IP address dan alamat subnet jaringan. Dengan demikian, DHCP option ini dapat diaplikasikan kepada semua klien DHCP scope tertentu atau kepada sebuah host tertentu dalam sebuah jaringan.